Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Astuti, CGB Angkatan 7 dari SMP Negeri 11 Malang. Berikut ini akan saya sampaikan kegiatan supervisi akademik yang saya lakukan sebagai bukti aksi nyata modul 2. Kegiatan supervisi akademik terdiri dari 3 kegiatan. Yang pertama adalah kegiatan pra-observasi, yang kedua kegiatan observasi, dan yang ketiga adalah kegiatan pasca observasi. Semoga kegiatan supervisi akademik ini dapat menginspirasi guru penggerak seluruh Indonesia. Salam Merdeka! Assalamualaikum Bu Leli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Astuti. Ya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa, masih semangat untuk di bulan Ramadan ini. Alhamdulillah. Baik, seperti kesepakatan kita waktu lalu, hari ini kita akan melakukan kegiatan pra-observasi. Betul. Baik, Bu Leli, pada kegiatan hari ini kita akan berdiskusi terkait dengan persiapan rencana pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh Bu Leli pada kegiatan observasi mendatang. Nah, mudah-mudahan nanti kita bisa mendiskusikan hal-hal yang perlu kita sepakati bersama sehingga kegiatan pembelajaran saat observasi bisa berjalan dengan baik. Baik, untuk kesempatan yang pertama ini saya akan menginformasikan kepada Bu Leli bahwa kegiatan kita setelah pra-observasi ini adalah kegiatan observasi. Kegiatan observasi adalah kegiatan yang saya lakukan untuk mendampingi Bu Leli mengajar di kelas. Nah, berikutnya setelah kegiatan observasi di kelas dilanjutkan dengan pasca observasi. Nah, dengan kegiatan ini diharapkan nanti bisa mengembangkan potensi yang ada di dalam diri Bu Leli. Sudah siapkah? Sangat siap karena menerima hal yang baru. Ini merupakan suatu hal yang menarik dan tantangan. Baik, Saya belajar. Baik, bisa kita mulai. Nah, untuk yang pertama ini boleh Ibu Leli presentasikan terkait dengan RPP yang akan disampaikan oleh Bu Leli pada saat kegiatan kita observasi. Terima kasih Bu Astuti telah diberi kepercayaan, dan ini merupakan pengalaman pertama bagi saya. Tapi saya senang sekali karena pasti di dalam pembelajaran itu ada hal-hal yang kurang, dan ini semoga dapat menyempurnakan dan didampingi dengan beliau. Ini suatu hal yang istimewa dan membahagiakan tentunya. Begini Bu Astuti, kebetulan pekan depan ini materi saya adalah terkait dengan puasa. Puasa pas di bulan Ramadan. Nah, RPP-nya nanti akan ada 2 kali pertemuan terkait dengan puasa ini. Di momen saat ini puasa itu kan hal yang wajib, dalam bahasa agama itu fikih, ibaratnya fikih. Nah, kalau belajar hal yang fikih itu kadang-kadang anak itu suka bosan, suka merasa jenuh dan sebagainya. Kebetulan di sekolah kita juga ada kebijakan terkait dengan pembelajaran menggunakan gawai. Hampir 90% lebih siswa di kelas menggunakan gadget atau gawai. Untuk itu saya ingin memadukan hal ini, belajar puasa dengan gawai. Nah, untuk itu nanti saya akan presentasikan RPP yang saya susun bagaimana baiknya. Namun ada beberapa gambaran begini maksudnya. Yang pertama adalah mereka kita beri kelompok kecil-kecil, karena kalau kelompok besar mereka kurang berpotensi, akhirnya yang lain tidak bisa membantu. Nah, dengan kelompok kecil ini semoga ada ketergantungan yang positif. Dengan kelompok kecil ini nantinya mereka kita minta membuat sesuatu terkait dengan materi-materi puasa. Nanti ada 13 bagian, mulai dari rukun puasa, syaratnya puasa Ramadan apa, batalnya puasa. Namun mereka diminta untuk mengolah hal itu, menyampaikan dengan cara yang menarik, dengan memanfaatkan. Rencananya seperti itu. Baik. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Leli terkait dengan persiapan dari RPP yang sudah Ibu Leli rancang ya dari awal. Nah, dari RPP yang Ibu susun tadi, tujuan yang ingin dicapai oleh Bu Leli itu apa di kelas nanti?
Yang pertama sesuai dengan KD-nya adalah memahami ketentuan-ketentuan dalam puasa. Ini secara tekstual gitu Bu ya. Nah, kemudian tidak hanya terbatas pada itu, inginnya adalah dia tidak hanya bisa tahu, tapi ada pemahaman di situ dan juga bisa penerapan. Ya, tidak hanya ke hablum minallah terkait puasa, tapi ada hablum minannasnya. Jadi puasa itu tidak hanya membentuk pribadi insan yang bertakwa, namun juga ada kesempatan untuk berbuat baik dengan sesama. Inginnya di situ. Jadi ada memahami materi, kemudian selain itu mereka juga bisa menerapkannya dalam keseharian. Oh baik, berarti secara umum ada tujuan umum Ya, dan tujuan khusus. Nah, nanti kira-kira di tujuan khususnya itu apa saja Bu Lely yang ini dicatat? Yang pertama adalah mereka memahami ketentuan-ketentuan puasa. Kemudian secara khususnya mereka bisa menjalankan puasa dengan baik sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut, dan di samping itu mereka juga bisa berbagi. Iya. Jadi puasa itu kan sifatnya adalah ibadah yang tidak hanya untuk dirinya gitu, tapi di situ juga ada, di Ramadan juga ada zakat, ada zakat mal, zakat fitrah. Ini adalah salah satu pembelajaran untuk berbagi. Oke, baik. Menarik sekali, sudah terinci antara tujuan umum dan tujuan khusus. Nah, untuk kegiatan pertemuan kita hari ini, kira-kira apa yang perlu kita kembangkan lebih lagi dari persiapan yang sudah mulai lakukan? Kami mungkin minta bantuan Bu Astuti terkait bagaimana sih, kan karena ada pembelajaran diferensiasi nih. Jadi anak-anak pasti punya cara dan cara yang berbeda. Nah, bagaimana untuk menilai, memilah, oh ini cocoknya di ini gitu, mereka produknya seperti ini gitu. Karena nanti kan ini tujuannya di produk. Nah, bagaimana untuk memilah itu? Oh baik, terkait dengan pembelajaran diferensiasi ya. Baik. Ketika sampai pada persiapan ini, seberapa yakin Bu Lely bisa mengakomodir pembelajaran diferensiasi yang ada di kelas Bu Lely? Kalau dengan metode seperti ini bisa dengan skala 1 sampai 5 bisa 3. Oh 3. Iya. Terus rencana Bu Lely akan ditingkatkan ke berapa? Bisa 4, hampir 4,5 lah. 4,5. Iya. Oh baik. Ketika Bu Lely ingin meningkatkan ke 4,5, kira-kira apa yang bisa digali dari anak-anak itu sehingga mereka itu bisa menunjukkan kediferensiasian mereka di dalam pembelajaran di kelas? Terkait dengan presentasi mereka bisa kita bebaskan gitu Bu. Iya. Jadi mereka boleh model kayak konten video tadi bisa nge-vlog atau model hanya tulisan yang tersampaikan atau slide-slide gitu. Jadi sesuai dengan kapasitas dan potensinya mereka seperti itu. Oh iya. Apakah bisa ya seperti itu? Ya, baik sekali. Diferensiasi ada 3 ya Bu Lely ya. Pertama ada konten, yang kedua adalah proses, dan yang ketiga adalah produk. Yang disebutkan oleh Bu Lely tadi terkait dengan tujuan diferensiasi produk. Seperti itu ya. Nah, kemudian ketika kita mengidentifikasi diferensiasi siswa, tentu ada beberapa hal yang perlu disiapkan oleh Bu Lely. Apakah ada kegiatan Bu Lely sebelum materi Ya Bu, ini ada. Apakah ini pengaruh ya Bu ya terkait dengan cara belajar? Ada anak yang suka ketika kita tayangkan video mereka menyimak dengan baik-baik. Ada juga yang kurang menyimak tapi mereka paham gitu. Apakah ini juga mempengaruhi? Oh iya. Kira-kira kalau kita refleksi ke diri sendiri, seperti itu pengaruh enggak ya Bu Lely ke diri kita? Pengaruh. Kadang kalau ngasih tugas itu mereka milih, saya lebih suka ini Bu. Kadang yang suka bicara, saya presentasi saja deh Bu gitu. Kalau yang dia, saya hafalan saja gitu. Jadi pengaruh juga gitu. Berarti itu pengaruh ya Bu ya? Gaya belajar. Bahwa di dalam pembelajaran diferensiasi Bu Lely telah menemukan beberapa hal. Yang pertama terkait gaya belajar. Kemudian adakah hal lain yang dilakukan Bu Lely sebelum pembelajaran itu, ketika materi ini seberapa pengetahuan mereka,
apa yang dilakukan Bu Leli untuk mengetahui seberapa jauh pengetahuan? Termasuk ini kemarin sebelum masuk ke materi puasa ini kan sempat tanya-tanya ke mereka ini, tahu nggak puasa? Tahu lah Bu, puasa adalah gini-gini gitu. Namun nyatanya walaupun mereka tahu ini wajib, ada loh Bu kemarin yang mengaku, Bu saya mokel, saya gini gitu. Ternyata mereka walaupun paham, tapi penerapan itu masih ada beberapa persen masih melanggar gitu loh. Jadi memang mungkin ilmunya masih hanya sebatas pengetahuan, jadi belum sampai ke dalam. Memang itu memang butuh proses. Namun sepertinya perlu terus dipupuk ya ini Bu ya. Iya, jadi wawasannya tidak hanya terbatas di dasar, namun mereka lebih ke dalam gitu. Jadi sempat Bu tanya-tanya gitu, namun memang mereka begitu. Dan sholat juga begitu Bu. Ya, kadang kenapa nggak sholat gitu? Ya kan terlambat bangunnya subuh, nah seperti itu. Memang banyak sekali lah. Iya, ini yang memang beginilah. Baik Bu Leli, tadi Bu Leli sudah menyampaikan bahwa anak-anak menyampaikan terkait pengetahuan mereka tentang puasa, tentang sholat dan lain-lain. Ternyata berjenjang ya pengetahuan dan penerapannya. Nah itu kalau di dalam pembelajaran diferensiasi namanya kesiapan belajar. Nah seperti itu. Kemudian jadi Bu Leli sudah menemukan dua dari apa yang perlu kita siapkan sebelum merancang pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama adalah kesiapan belajar, kemudian yang kedua adalah gaya belajar. Ada satu lagi nih Bu Leli yang mungkin sudah diamati oleh Bu Leli tapi belum sempat terfikirkan ya. Ketika anak-anak di kelas itu adakah yang memilih tempat untuk dia bisa konsentrasi? Banget ada Bu. Ada ya. Ada ya. Saya nggak suka di pinggir pintu karena nanti ada yang lewat-lewat gitu. Oh gitu. Ya saya lebih di belakang aja, tapi dia memperhatikan posisi tempat duduk. Nah itu bagus sekali. Itu merupakan persyaratan lain dari bagaimana kita merancang pembelajaran diferensiasi, yaitu yang minat belajar siswa. Jadi pembelajaran diferensiasi ada berapa dari persiapan yang harus? Ada 3 berarti dia. Siapkan kesiapannya, terus kemudian gaya belajar mereka dan minat tidaknya mereka dalam belajar. Oke, baik, bagus sekali Bu Leli. Nah, ketika Bu Leli sudah mantap dengan kesiapan belajar untuk bisa membuat pembelajaran itu berdiferensiasi, kira-kira apa yang menjadi hambatan ketika akan dilaksanakan di kelas? Terkadang mereka itu sudah siap, gaya bacanya kita tahu, oh ini model ini, mereka sudah interest, sudah memiliki ketertarikan. Hambatannya adalah ada beberapa hal yang di luar mereka yang bisa mengurangi semangat mereka. Terkadang adalah kayak kita menggunakan gawai ini. Terkadang mereka ternyata belum memiliki kemampuan untuk itu. Model mengedit, kemudian terkadang kelihatan juga mereka itu masih minim pengetahuan dan keterampilan terkait presentasi saja. Presentasi kalau tidak dipaksa itu susah bicara di depan. Nah seperti itu. Jadi intern siswa dan mungkin bisa dikurangi eksternal juga. Itu ada beberapa hambatan itu. Baik, dari hambatannya dari dalam siswa sendiri, PD, kadang-kadang luar sendiri, dari luar siswa ya. Iya. Baik, kalau demikian dari 2 hambatan itu kira-kira sudah tergambar solusi yang akan digunakan oleh Bu Leli untuk mengatasi. Kemarin sempat anak-anak pekan depan kita akan mulai pembelajaran puasa, siapkan gawainya dan aplikasi untuk mengedit ya gitu. Bagaimana caranya Bu gitu. Terkadang ada yang benar-benar sudah bisa, ada yang hanya ya udah berarti datar saja gitu. Loh, tidak. Jadi rencananya nanti ada semacam tutor sebaya. Sebelumnya mereka akan diajari oleh temannya yang sudah bisa. Kemudian bagi yang sudah bisa juga akan kami beri arahan di awal gitu. Kemudian kita sampaikan cara-cara aplikasi yang mudah untuk mengedit video seperti itu. Dan diberi contoh Bu. Gitu. Iya, contoh hasil produknya. Jadi mereka punya bahasa, mereka ada punya ide. Untuk meminta inspirasi. Baik, kesimpulannya ada 2, pemantapan untuk tutor sebaya yang sudah ahli ahli, dan kemudian tutor sebaya untuk yang belum bisa mengedit video. Baik, kemudian hambatannya sudah, lalu solusinya juga sudah. Satu lagi bisa lupa apa?
ketika bikin kelompok kecil itu kita paksa dalam hal kebaikan tentunya mereka itu dengan keterampilan yang beragam. Ada yang suka dengan bicara, ada yang suka hanya diam tapi menghasilkan karya, itu kita campur gitu. Jadi biar saling mengisi. Itu salah satu solusi sepertinya begitu. Saling melengkapi. Jadi tim kecil yang saling support. Oke. Itu kemarin luar biasa sekali Bu Lely. Dari persiapan, kemudian dari strategi, kemudian dari produk yang ingin dihasilkan untuk anak-anak juga sudah matang sekali nih sepertinya ya. Nah, kira-kira ini mulai kapan mau dilaksanakan? Ini pekan depan ya. Oke. Kemarin sudah disampaikan persiapannya, kemudian pekan depan mulai dengan tutor sebaya ini sekaligus sih masuk. Oh gitu ya. Jadi bisa diulangi kembali Bu Lely langkah-langkahnya sampai menuju ke persiapan akhir. Pertama adalah nanti mereka akan diarahkan kepada tujuan umum dan tujuan khusus, apa materi ini bermanfaat apa untuk dia. Kemudian yang kedua adalah akan ada semacam menghasilkan yang baik. Walaupun mereka sudah bisa, namun kita beri arahan melalui tutor sebaya. Kemudian yang ketiga, pengelompokan kecil-kecil dengan berbagai macam latar belakang yang berbeda, diharapkan bisa saling melengkapi dan support. Selanjutnya mereka diminta untuk membuat konten video dengan gaya mereka masing-masing, dengan kesiapan mereka masing-masing dan minat mereka masing-masing. Akhirnya menghasilkan sebuah produk yang diferensiasi. Oke, bagus sekali Bu Lely. Nah, ketika ini sudah terinci dengan begitu sangat jelas gitu ya. Siapa kira-kira yang bisa menjaga agar rencana ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan oleh Bu Lely? Kebiasaan kami adalah adanya GMPS. Nah, jadi di sini kami bisa saling memberi tahu, saling memberi informasi, sekaligus saling memberi saran karena sama-sama di bidang agama Islam. Kebetulan ada 8 kelas di sini, jadi bisa saling mensupport. Insya Allah di MKBS yang akan membantu. Oke, baik Bu Lely, mudah-mudahan ini bisa berjalan sesuai dengan rencana yang disusun oleh Bu Lely, dan saya menunggu nanti seminggu ke depan realisasi dari RPR yang sudah berdiferensiasi yang disusun oleh Bu Lely. Baik, kesimpulan yang bisa kita ambil dalam kegiatan hari ini bisa disampaikan. Terima kasih Bu Asuti. Ternyata dalam sebuah pembelajaran kita tidak bisa hanya tiba-tiba datang ke kelas menyampaikan, namun harus benar-benar disiapkan secara matang terkait dengan diri pendidik maupun diri peserta didik. Peserta didik pun harus kita lihat bagaimana dia siapnya, minatnya dan bagaimana dan gaya belajarnya. Kita tidak bisa menutup mata, kamu harus sama dengan ini. Tidak, tapi kita harus bisa menjembatani, mewadahi, semua itu bisa terproses bersama, akhirnya menghasilkan sebuah pengetahuan dan pemahaman yang baru dan tentunya baik untuk peserta didik. Luar biasa sekali, sangat lengkap pemahaman yang sudah disampaikan oleh Bu Lely. Nah, sebagai penutupnya, sebagai penutup dari kegiatan kita hari ini, kita akan bertemu di kelas pada kegiatan observasi, dan saat nanti saya akan didampingi oleh pengajar praktek yang akan mendampingi Bu Lely di kelas. Sukses untuk Bu Lely. Mohon doanya Bu, mohon doa dan bimbingannya. Jika ada yang perlu ada tambahan masukan demi kebaikan bersama, mohon dibantu. Ya, sama-sama kita belajar Bu Lely. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pernah nggak kalian tahu, padahal sudah tahu puasa Ramadan itu hari yang wajib, tapi nggak ngelakuin ketika kelas 7? Pernah nggak? Pernah ya? Padahal sudah tahu itu wajib ya? Iya. Kenapa Dedis?
Ingatan ya semuanya gitu ya. Itu maknanya adalah bahwa sakit mah itu perkecualian ya. Terima kasih. Ternyata enak nggak melakukan hal yang tidak baik itu? Akhirnya nggak enak kan? Benar banget. Jadi kembali lagi pada dasarnya dalam diri kita ada iman. Iman itu ingin selalu mengikuti apa dan mencari sendiri pengertian-pengertian puasa dan ketentuannya dengan tutor dengan temannya. Kalian juga diminta buat sesuatu hal yang menurut kalian itu bermanfaat, yaitu silakan kita akan masuk dalam modelnya adalah seperti yang nampak di layar. Dilihat kan? Itu lawan katanya kecukupan. Nah, betul. Ini Bu. 25838. Sudah bisa? Ada yang problem? Bisa? 109. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumussyam. Diwajibkan atas kamu berpuasa. Kama seperti kutiba alal ladzina. Ya, langsung berbuka. Diberikan untuk berbuka. Yang keempat, tadi jual tadi pagi masih sehat, tiba-tiba 45 detik lagi. Oke, alhamdulillah 22 orang menjawab benar. Maka yang kedua adalah puasa qadha. Bagi orang yang haid atau musafir, dia wajib mengganti atau mengqadha puasa. Yang ketiga, nazar. Andaikan saya nanti juara 2 dalam olimpiade, saya akan puasa 3 hari. Itu adalah sebuah janji, maka harus dilaksanakan dan ditepati. Namanya puasa nazar. Boleh langsung boleh. Namanya dalam bulan Syawal 6 hari. Maka berarti ia fi kana syiaman dahr. Rasul menjawab, "Shaumu yaumi Arafah faqala yukaffiru sanata madiyah wal baqiyah." Puasa Arafah itu menghapus dosa seseorang pada tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Rasanya awal yang baik untuk puasa. awal yang baik. Oke, ada lagi yang lain? Thank you, jawabannya bagus. Yang lain? Kenapa harus Senin? Saya kok suka hari Kamis, Bu. Saya kok suka hari Jumat. Saya tahu. Kan selama ini kalian tahu, kalian ngapain? Lagi puasa nih Senin Kamis. Kenapa harus Senin? Saya beri jawabannya ya. Biar tahu.
Ini saya ambil dari kitab fikih juga, Bulughul Maram masih. Kenapa harus Senin? Sudah tahu? Hari Senin juga Rasulullah diangkat menjadi nabi. Itu hari Senin. Jadi istilahnya kalian mencintai Rasulullah dengan cara puasa pada hari Senin. Kalau Kamis, kenapa Kamis? Benar-benar dan betul. Bukan. Ya 3 hari. Kapan itu? Salata asyraf wa arba'a asyraf wa khamsata asyraf. 13, 14, 15. Inilah macam-macam puasa. Yang lain baca, dua baca, yang baca puasa kifarat kamu. Kalau kamu puasa kifarat. Ada kali itu. Sudah disampaikan? Oke. Jawab. Masih mikir, masih 10 detik lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Waktu habis. Oke, thank you. Jawabannya adalah lagi Salah itu. Oke, jadi kita dimanfaatkan untuk hal yang baik dengan cara bikin konten. Boleh model PowerPoint, kata-kata, boleh model video vlog, atau wawancara, talk show, atau model TikTok. Boleh model itu, atau model sinematik. Yang penting ada ketika orang itu melihat konten kalian, ada manfaat, ada makna. Pembagiannya sudah yang di puasa ada yang ketentuannya, ada yang membatalkan, ada makna positif. Bisa dipahami? Sudah punya ide? Sudah punya ada? Yang kemarin bisa disempurnakan. Silakan cari tempat di sekolah ini dimanapun boleh, kecuali nggak boleh keluar gerbang ya. Cari tempat yang bagus, bikin konten yang menarik, pastikan orang yang membaca keren. Jadi orang tuh minat gitu loh untuk. Jadi ada ini. Hari di bulan Ramadan. 3. Membunuh secara tidak sengaja. 4. Melakukan zihar kepada istrinya atau menyamakan istri dengan ibunya. 5. Mencukur rambut ketika ihram. 6. Berburu ketika ihram. 7. Mengerjakan haji dan umroh dengan cara tamatu atau kiran. Enggak kabut. Ayo. Kelompok ada rukun puasa siapa tadi? Rukun puasa, kemudian ada puasa nazar, puasa kifarat, batalnya puasa, hal yang batalkan dalam puasa, sunnah puasa, dan yang lainnya. Terima kasih sudah. Saya di sini ingin menyampaikan kepada rukun puasa. Orang yang akan melaksanakan puasa harus memenuhi rukun puasa antara lain yaitu A. Niat untuk berpuasa. Ketika hendak berpuasa di bulan Ramadan, lakukan niat di dalam hati dengan ikhlas. Apabila sama itu wajib pada fardisya di Ramadan,
berpuasa. A. Meningkatkan iman dan takwa serta mendorong seseorang untuk rajin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan tujuan utama orang yang berpuasa. B. Atau hidup kita sehingga kita Kalau kamu gimana? Ini biasa ya. Bisa? Dengan ini kalian bisa membaca. Kira-kira manfaat nggak di dalam buat? Sangat bermanfaat. Orang yang lihat suka nggak? Suka karena selain mendengarkan suara voice saya juga ada tambahan teks. Seru, kenapa serunya? Dan ternyata hal yang baik itu bisa dilakukan dengan cara yang mudah. Dan kamu mulai bisa hari ini. Silahkan disebarkan videonya. Semoga jadi amal jariah buat kalian. Ya, terima kasih. Usahakan hari ini biar tidak ada tugas yang tunda-tunda ya. Ternyata kesimpulan dari hari ini kalian belajar tidak dari saya, tapi belajar sendiri, baik dari buku, googling, searching, kemudian kalian sampaikan, ekspresikan dengan ada yang sinematik, ada yang TikTok, ada yang seperti ini. Menurut kamu gimana? Apa tadi baca? Gimana Kak? Ya, itu aja sih maksudnya kalau belajar gitu, belajar sama teman itu kan mungkin bisa kayak ngomong biasa atau Belajar dengan teman itu lebih nyampe ya, lebih paham ya. Mungkin karena cara berbicaranya kan frekuensi. Sesirkel, sefrekuensi. Ya. Jadi kalau teman itu enak paham gitu ya. Kalau sama guru kan kadang mungkin ada anak yang bingung itu masih mau bertanya, cuman kan masih ada yang malu atau mungkin nggak enak gitu. Ya, itu sih bedanya. Sip. Jadi akhirnya ada yang nggak tahu jadi tahu karena belajar dengan teman. Terima kasih. Terima kasih. Semoga hari ini kalian lebih bersemangat dalam berpuasa, belajar bisa dimanapun dengan siapapun. Teman